Total nilai utang sektor publik Indonesia hingga akhir kuartal 3 2024 mencapai sebesar 16.601,02 triliun rupiah, memecahkan rekor utang terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Nilai utang yang setara 79,5% dari produk domestik bruto senilai 120.892,4 triliun rupiah. Beban utang yang menumpuk menjadi tantangan terbesar perekonomian Indonesia di tahun baru 2025. Mengutip siaran pers Kementerian Keuangan RI, total nilai utang sektor publik Indonesia per kuartal 3 tahun 2024 tercatat mencapai 16.601,02 triliun rupiah, terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Atau nilai utang itu setara 79,5% dari nilai produk domestik bruto, yakni 20.892,4 triliun rupiah. Jika dibandingkan 10 tahun lalu, rasio utang sektor publik terhadap PDB hanya di angka 57,02%. Utang sektor publik itu terdiri atas utang pemerintah 8.607,64 triliun rupiah, kemudian utang BUMN non-keuangan 1.021,02 triliun rupiah, serta utang BUMN sektor keuangan sebesar 6.972,35 triliun rupiah. Di sisi lain, nilai utang sektor publik Indonesia akan lebih besar pada akhir Desember 2024, sebab data terakhir posisi utang pemerintah per akhir November mencapai 8.680,13 triliun rupiah, dari akhir September 2024, 8.607,64 triliun rupiah. Sementara tahun 2025, pemerintah Indonesia memiliki beban pembayaran utang jatuh tempo senilai 800,33 triliun rupiah dengan bunga utang mencapai 550 triliun rupiah. Alhasil total beban pembayaran utang dan bunga utang mencapai 1.300 triliun rupiah. Angka tersebut setara dengan 59,3% dari total penerimaan perpajakan tahun 2025. Ironisnya, beban bunga utang pemerintah RI telah berlipat ganda hingga 254% dalam waktu 10 tahun terakhir. Sedangkan nilai anggaran untuk subsidi hanya naik 66% dan alokasi untuk perlindungan sosial cuma naik 57% saja. Dengan demikian, rasio utang pemerintah RI kini sudah mendekati 40% dari 26% pada tahun 2010 yang dinilai oleh para ekonom sebagai praktik kebijakan dan ekonomi politik utang yang tidak sehat. Tingkat bunga utang Indonesia tercatat menjadi tertinggi di Asia Tenggara, mencapai 7,2%, sementara Malaysia hanya 3,9%, Singapura 3,2%, Vietnam 2,8% dan Thailand 2,7%.